Haleluya, puji Tuhan. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini. Terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus akan memeroses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami janji-janji Tuhan, yang mengalami perkara-perkara besar, rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, terus rindukan kebenaran firman Tuhan memenuhi kehidupan saudara, untuk saudara terapkan, aplikasikan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 27, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan tentang kerinduan akan Tuhan. Seberapa banyak saat ini saudara wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara benar-benar rindu akan Tuhan. Saudara benar-benar haus akan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak wanita di luar sana yang tidak peduli untuk menggunakan waktunya untuk merenungkan firman Tuhan. Yang pagi-pagi mereka langsung sibuk dengan kegiatan mereka. Mereka langsung sibuk dengan kesibukan-kesibukan mereka sehari-hari. Mereka tidak punya waktu duduk di hadirat Tuhan. Tapi hari ini, saudara mendengarkan renungan ini, itu artinya saudara haus akan Tuhan. Saudara rindu akan Tuhan. Saudara rindu kebenaran Tuhan memeroses dan memenuhi kehidupan saudara. Tetapi saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa jangan sampai saudara mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan itu hanya sebagai kebiasaan, tapi biarlah itu didasari dengan kehausan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Kalau saudara rindu akan Tuhan, maka Tuhan akan benar-benar memeroses kehidupan saudara. Kalau memang saudara benar-benar rindu akan Tuhan, saudara harus konsisten merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi, setiap malam, setiap pagi, setiap malam, pagi-pagi sebelum bekerja, renungkan firman Tuhan. Malam-malam sebelum beristirahat, renungkan firman Tuhan. Saya membuat beberapa channel saudara untuk menjadi renungan harian bagi anak-anak Tuhan. Baik di malam hari, ada renungan malam audio Alkitab. Di pagi hari juga ada renungan penyejuk jiwa. Khusus bagi wanita-wanita ada renungan atau channel wanita hebat ini saudara. Semuanya itu bertujuan supaya anak-anak Tuhan punya renungan-renungan setiap hari, punya media setiap hari bisa merenungkan firman Tuhan. Karena saudara, bagi orang yang benar-benar haus akan Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini saudara. Apa saja janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup haus akan Dia, rindu akan Dia. Apa yang akan Tuhan nyatakan dan Tuhan genapi dalam kehidupan orang-orang yang haus dan rindu akan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27
ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dikatakan di sana saudara, aman dalam lindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Dia. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah mazmur dari Daud, di mana di dalam mazmurnya ini dia mengungkapkan kerinduannya akan Tuhan. Dan kemudian dalam mazmurnya ini juga Daud menjelaskan apa saja yang akhirnya dia alami ketika dia hidup rindu akan Tuhan. Kerinduannya akan Tuhan dia ungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 4. Saudara, di sana dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, dia berkata bahwa satu hal yang kuminta kepada Tuhan, dan itulah yang kuingini. Ada satu hal yang paling berarti bagi dia. Itu yang dia minta melebihi daripada semuanya. Itu yang dia ingini, paling dia ingini melebihi daripada semuanya. Apa itu saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Menikmati bait Tuhan. Dia rindu dan haus akan Tuhan, saudara. Dia rindu tinggal diam, dekat dengan Tuhan. Itu dia gambarkan untuk mengungkapkan betapa haus, betapa rindunya dia akan Tuhan. Sehingga dia berkata, itulah yang kuminta, satu itu yang dia minta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Lalu kemudian saudara, apa yang dia alami ketika dalam perjalanan hidupnya dia rindu dekat dengan Tuhan. Dia haus akan Tuhan. Dia rindu diam dekat dengan Tuhan. Apa yang dia alami saudara? Dikatakan di ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku, musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, Daud menegaskan apa yang dia alami ketika dia menjalani hidup rindu dan haus akan Tuhan, saudara. Dia berkata, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Artinya apa? Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan. Dia berkata, sekalipun mereka semua berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang melindungi dia. Ketika dia jalani hidup haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, ada Tuhan yang melindungi dia, ada Tuhan yang meluputkan dia. Musuh-musuhnya melawan dia, tetapi mereka sendirilah yang tergelincir. Mereka sendirilah yang jatuh. Perlindungan Tuhan nyata bagi anak-anaknya, bagi umat-umatnya yang haus akan dia, yang rindu akan dia. Hari ini, apakah saudara menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan? Kalau saudara menjalani
kehidupan yang takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan melindungi kehidupan saudara. Bagaimana Tuhan menjagai saudara. Dia melindungi saudara dari segala niat-niat jahat. Dia lindungi dari segala niat jahat musuh atau orang-orang yang ingin mencelakakan saudara. Ada Tuhan yang menjadi perlindungan saudara ketika saudara menjalani hidup rindu Tuhan, haus akan Tuhan. Itu yang pertama yang dialami oleh pemazmur saudara, perlindungan Tuhan nyata bagi dia ketika dia menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang dia alami dalam kehidupannya saudara adalah ayat yang keempat, di mana di sana dia berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow, saudara, itu yang dia alami ketika dia rindu akan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia melihat dan mengalami kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Dia saksikan dalam perjalanan hidupnya, dia saksikan di hadapannya, dan dia menikmati bait-Nya Tuhan. Saudara rindu mengalami dan menyaksikan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara rindu mengalami perkara-perkara besar yang sebagai wujud dari kemurahan-Nya dia nyatakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu, maka hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kemurahan-Nya, menyatakan perkara besar dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Alangkah indahnya saudara, jika dalam perjalanan hidup kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Alangkah indahnya saudara, jika di dalam perjalanan hidup kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan terjadi dalam hidup saya. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, ketika saudara menjalani hidup takut akan Tuhan. Ketika saudara menjalani hidup rindu dan haus akan Dia dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, hal ketiga yang akan terjadi, yang Tuhan nyatakan bagi orang yang takut akan Dia, ada di ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban, dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Dia. Yang ketiga, dia menegaskan bahwa maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh-musuhku di sekelilingku. Ada musuh yang mengelilingi dia. Seharusnya ketika musuh mengelilingi dia, tertunduklah kepalanya, tanda menyerah. Tetapi bagi orang yang rindu dan haus akan Tuhan, sekalipun di sekelilingnya ada musuh, tegaklah kepalanya. Artinya Tuhan menegakkan kepalanya, Tuhan memberi dia kemenangan. Sekalipun masalah persoalan menghimpit kehidupan kita, kemenangan yang menjadi bagian kita ketika kita rindu dan haus akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini. Biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan. Bagaimana wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara? Mari jalani hidup haus akan Tuhan. Jalani hidup rindu akan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Daud berkata dalam mazmurnya ini untuk menggambarkan betapa dia rindu akan Tuhan. Dia berkata, satu hal ku minta kepada Tuhan, dan itu yang paling dia ingini saudara. Apa itu? Diam di rumah Tuhan, artinya dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, maka apa yang terjadi di dalam kehidupannya saudara? Tuhan melindungi dia sekalipun musuh mengelilingi dia. Tuhan menyatakan kemurahannya bagi dia dan menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi dia. Dan Tuhan
menegakkan kepalanya, artinya memberi kemenangan bagi dia. Dan biarlah itu juga yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan menyelamatkan dan melindungi saudara. Biarlah Tuhan menyatakan kemurahannya dan kebaikannya dalam hidup saudara. Dan biarlah Tuhan menegakkan saudara, artinya memberi saudara kemenangan ketika saudara hidup haus akan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan menjadi bagian saudara. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan terus berdoa, menyerahkan segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan kita dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil. Suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan,
Mungkin suaminya bukan suami yang baik. Mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong. Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya. Dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat
selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini Tuhan. Berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.